Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat datang kembali di Andre Talabesi TV. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Bapak Ibu saudara semua selalu setia mengikuti Andre Talabesi TV. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita. Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini saya akan beri tema lari dari panggilan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tema pada hari ini lari dari panggilan Tuhan. Saya ambil di dalam Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini cerita tentang Yunus. Dari kita masih kecil sekolah minggu pasti kita sudah tahu cerita ini, ya kan? Cerita ini pasti abadi karena firman Tuhan abadi selamanya, tidak akan pernah berubah. Jadi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Saudara, ayat yang ketiga menjadi tema kita pada hari ini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus lari. Kalau lari kan artinya tidak diam, ya kan? Lari artinya bergerak. Bergerak. Tetapi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Saudara, ngeri. Kalau orang lari dari panggilan Tuhan, bahaya. Saudara, pertanyaannya buat kita. Apa yang terjadi kalau kita lari dari panggilan Tuhan? Apa yang terjadi? Saya ada membagikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan kena masalah yang besar dan berat. Saudara, kalau kita lari di hadapan Tuhan, dari panggilan Tuhan, kita akan menerima, kita akan kena masalah yang besar dan berat. Saudara, kita lari dari rumah aja, pasti orang tua kita akan mencari kita. Orang tua akan gelisah, bahkan marah. Ini anaknya udah berapa hari dia tidak pulang rumah. Saya dulu waktu kecil, namanya juga kenakalan remaja. Saya sering lari dari rumah, berhari-hari di rumah, nginap di rumah teman. Itu orang tua itu kejar kita, cari kita. Apalagi Tuhan Allah, Tuhan pemilik segala-galanya, bahkan manusia adalah ciptaannya. Kita adalah ciptaan Tuhan, jadi kita mau sembunyi kemanapun, ke dalam perut bumi pun, kemanapun, ke atas langit pun. Saudara, mungkin kita mau lari ke istilahnya di planet lain pun, Tuhan ada di sana, karena Tuhan ada di mana-mana. Jadi saudara, yang pertama, apa yang terjadi kalau kita lari dari panggilan Tuhan? Yang pertama, kita akan kena masalah yang besar dan berat. Saudaraku, Yunus 1 ayat yang keempat mengatakan begini. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, Yunus kena masalah besar, ditimpa masalah besar. Karena apa? Yunus tidak dengar-dengaran. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Angin ribut, badai luar biasa menerpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Semua orang di dalam kapal itu ketakutan, dan semua orang berseru kepada Allah-Allahnya. Tetapi mereka turun ke buritan melihat Yunus lagi tidur lelap, kayak tidak ada masalah. Akhirnya mereka bertanya kepada Yunus, dari manakah engkau? Dan siapakah Allahmu? Yunus mengatakan, aku seorang Ibrani, aku lari dari hadapan Tuhan. Saudara, karena Yunus lari dari hadapan Tuhan, akhirnya dia kena masalah besar. Bukan saja Yunus, orang di sekitar dia, kapalnya hampir pecah. Kaulah Yunus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lari dari panggilan Tuhan, bukan saja Bapak Ibu Saudara yang kena, orang di sekitar saudara, mungkin keluargamu, mungkin saudaramu, pekerjaanmu, perusahaanmu lagi hancur-hancuran karena engkau lari dari panggilan Tuhan. Ingat, ngeri. Bukan konsekuensinya, bukan Bapak Ibu saja yang menerimanya. Orang di sekitarmu
Yunus lari, tetapi korbannya siapa? Ya korbannya orang-orang dalam perahu itu. Dalam kapal itu, bahkan kapal pun menjadi korban, mau hancur. Karena ulah satu orang ini, Yunus ini. Tetapi saya percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan menerima panggilan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kita akan kena masalah yang besar dan berat. Dan hal yang kedua, apa yang terjadi kalau kita lari dari panggilan Tuhan? Yang kedua, roh intimidasi terus mengejar kita. Roh intimidasi. Saya percaya si Yunus ini ketakutan. Pasti dia akan takut. Karena apa? Dia berhadapan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah pemilik segala-galanya. Langit dan bumi, bahkan laut, samudra, dia menciptakannya. Jadi Yunus mau lari kemana? Tidak bisa. Tuhan mengejar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, ingat, bukan terjadi buat Yunus saja. Terjadi buat Bapak Ibu Saudara semua. Ingat, bekerja boleh bekerja. Tetapi jangan lupa panggilan Tuhan kemana? Melayani Tuhan di gereja. Kemana? Melayani Tuhan di dalam ibadah. Berdoa secara pribadi. Bahkan mengadakan doa. Misbah keluarga. Ingat. Panggilan Tuhan buat kita. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan tugas pendeta. Bukan tugas penginjil saja. Bukan tugas Yunus saja. Tetapi tugas orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus memberitakan Injil seperti Yunus. Tuhan Allah suruh Yunus memberitakan Injil. Tetapi Yunus lari. Akhirnya apa? Yunus kena masalah besar. Jadi yang kedua, roh intimidasi terus mengejar Yunus. Bahkan mengejar kita kalau kita lari dari panggilan Tuhan. Jadi Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan begini. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Saudaraku, roh intimidasi terus membuat dia ketakutan. Kenapa? Apa? Ada salah. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara semua lari dari panggilan Tuhan, pasti intimidasi. Pasti tidak akan tenang. Karena apa? Ya Tuhan suruh melayani Tuhan. Tetapi lari pasti dikejar Tuhan. Lurus dikejar Tuhan. Intimidasi terus datang. Ayo, engkau harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sudah lama sekali tidak datang beribadah. Tidak datang untuk gereja. Sudah lama sekali tidak melayani Tuhan. Mari datang. Datang. Jangan sampai intimidasi. Datang terus. Roro intimidasi. Kuasa-kuasa kegelapan mengintimidasi seperti Yunus ini. Saya percaya. Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengar akan firman Tuhan pada hari ini. Akan kembali kepada Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Pasti hidup Bapak, Ibu, Saudara dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dan hal yang ketiga. Apa yang terjadi kalau kita lari dari panggilan Tuhan? Yang ketiga, kita akan masuk di dalam penderitaan demi penderitaan. Saudara ingat, Yunus ini menderita. Kenapa? Karena dia lari dari panggilan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, kita tidak akan lari dari panggilan Tuhan. Justru kita akan melayani Tuhan. Ada satu pujian mengatakan, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Jadi saudara, Bapak, Ibu, Saudaraku, melayani lebih sungguh. Amin. Dan saya percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara saya melayani lebih sungguh, berkat-berkat yang sungguh dahsyat, yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa itu Tuhan berikan buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Jadi yang ketiga, kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kita akan masuk di dalam penderitaan. Yunus 1 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Haleluya. Yunus masuk dalam penderitaan, dibuang ke laut. Saudara, dibuang ke laut di dalam badai. Saudara, karena apa? Lari dari panggilan Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara hari ini mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, berbaliklah. Back to the Bible. Kembali kepada Tuhan Allah. Karena Alkitab adalah Allah itu sendiri. Kembali kepada Yesus. Kembali kepada Tuhan Allah.
Karena firman Tuhan mengatakan walaupun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Seberapa dosa yang kita perbuat, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Allah adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Yunus 1 ayat 15 mengatakan, kemudian mereka mengangkat Yunus. Mereka mengangkat Yunus. Karena ulah Yunus, kapal ini hampir pecah dan hancur. Lalu mereka mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika engkau berbalik kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka badai dalam hidupmu berhenti mengamuk. Maka persoalan dalam hidup rumah tanggamu berhenti mengamuk. Maka segala sesuatu dalam kehidupanmu, mungkin kematian. Kematian apa? Kematian rohani. Ya kan? Akan selesai. Tidak mengamuk lagi. Masalah persoalan bertubi-tubi datang. Pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bukakan. Tuhan bukakan segala rejeki dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kalau berbalik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Yunus sadar bahwa dia salah memilih jalan. Jadi saudaraku, Yunus masuk dalam penderitaan. Jadi kalau kita sengaja lari dari panggilan Tuhan, kita sengaja tidak melayani Tuhan, kita akan masuk dalam penderitaan seperti Yunus ini. Yunus dibuang, dicampakkan ke laut yang sedang bergelora. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan, bukan dengan bibir mulut kita saja, tetapi dengan tindakan kita. Bahwa saya akan melayani Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari sama-sama katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan hal yang keempat, apa yang terjadi kalau kita lari dari panggilan Tuhan? Yang keempat, kematian mengincar kita. Kita dekat dengan kematian. Dekat dengan apa? Dengan roh maut. Kita baca dalam Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus masuk di dalam perut ikan. Saudara, kematian mengencar Yunus. Kalau Bapak Ibu Saudara lari dari panggilan Tuhan, kematian mengejarmu. Ingat, dulunya semangat melayani Tuhan. Menyala-nyala, menggebu-gebu. Luar biasa. Rohnya menyala-nyala. Tetapi saat ini rohnya mati, padam. Back to the Bible. Back to the Jesus. Kembali ke Jesus. Kembali ke Tuhan. Supaya apa? Kematian tidak datang kepada kita sebelum waktunya. Kalau Yunus tidak sadar, maka Yunus sudah masuk neraka. Tetapi dia sadar. Ayatnya yang Yohanes 1 ayat 17 mengatakan begini. Maksud saya Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus itu. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malamnya. Yunus tinggal. Bukan Yunus mati, tinggal. Kenapa Yunus tinggal? Tuhan Allah sengaja menyuruh ikan ini telan Yunus dan tinggal. Tuhan Allah sengaja menyuruh ikan ini menelan Yunus. Tetapi Yunus tidak akan mati. Karena program Tuhan buat Yunus. Untuk apa? Menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua lari dari panggilan Tuhan, Tuhan sengaja. Sengaja apa? Tuhan sengaja membuat masalah besar buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membunuhmu. Tuhan tidak mengambil nyawamu. No. Tuhan sengaja melakukan sesuatu yang besar. Yaitu apa? Di ujung kematian. Sebentar lagi mati. Tetapi enggak mati. Tuhan sengaja. Engkau menerima penderitaan. Menerima konsekuensi yang besar. Tapi tidak mati. Penderitaan besar. Kematian sebentar lagi menjemput. Tetapi Tuhan sengaja. Tuhan sengaja mengizinkan penderitaan. Karena Jesus love you. Haleluya. Jadi yang keempat, kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kematian mengincar kita. Yunus. Sebentar lagi, berapa detik lagi mati. Mungkin udah mati. Tetapi Tuhan sengaja menyuruh ikan jangan langsung kasih hancur Yunus dalam perutnya. Jangan makan dia. Masuk aja dalam perut, biarin aja Yunus di situ. Dan saya percaya Tuhan Allah sengaja
Bapak Ibu Saudara semua masuk di dalam penderitaan, masuk dalam masalah besar. Supaya apa? Membuktikan imanmu kuat enggak? Ketika imanmu kuat seperti Yunus, engkau berdoa, minta ampun, dan Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menghidupkan lagi ekonomimu, finansialmu, menghidupkan rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu, dan Tuhan akan menyembuhkan sakitmu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, ini hal menarik di sini. Kenapa Yunus tidak keluar dari belakang? Maaf ya, dubur. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang Yunus. Yunus keluar dari mana? Dari depan mulut. Ikannya memuntahkan Yunus. Kalau keluar dari belakang, jadi apa? Jadi kotoran, hancur lebur Yunusnya. Yunus sudah jadi kotoran. Artinya apa? Mati kan? Dimakan sama ikan. Hancur-hancuran. Tetapi Tuhan menyuruh ikan. Ayo ikan besar ini, engkau memuntahkan Yunus. Keluar dari depan. Artinya apa? Yunus hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini lari dari panggilan Tuhan, berbalik. Jesus love you. Berbaliklah. Melayani Tuhan lah. Dengan talentamu, dengan apa yang ada padamu. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati Yunus. Yunus bertobat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara semua bertobat berbalik kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat, hebat dan luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Dan Bapak Ibu Saudara semua akan dipakai dengan dahsyat, hebat dan luar biasa seperti Yunus. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam panggilan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagi kami semua. Engkau baik buat ya Bapa, buat saudara-saudara semua yang mengikuti program Andre Talabesi TV. Hamba percaya semuanya diberkati Tuhan. Mereka tidak akan lari dari panggilan Tuhan. Mereka akan tetap stay di dalam panggilan Tuhan. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara semua akan diberkati dengan dahsyat hebat luar biasa. Yang sakit disembuhkan, dalam masalah persoalan Tuhan Allah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapak, mereka akan tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hamba percaya hal yang dahsyat yang kau kerjakan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua, supaya Bapak Ibu Saudara semua tetap di dalam Tuhan. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, like, komen di Andre Talabesi TV. Jangan lupa kirim, share ke siapa saja, biar program ini memberkati semua orang di luar sana. Haleluya. Amin.